Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurul Aini SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Jatisari, Kecamatan Mijin, Kota Semarang, dan sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahap 1 LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar Biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah semuanya sehat. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena yang memberi nikmat, memberikan kita nikmat sehat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak masih semangat semuanya? Masih. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semuanya yang pagi ini semangat. Silakan duduk anak-anak. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama, membaca doa sebelum belajar agar ilmu yang kita dapatkan nantinya akan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini yang memimpin doa adalah Abimanyu yang datang paling awal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih anak-anak. Bu Nurul akan mengecek kehadiran anak-anak semuanya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ya, Bayu dan Pandu. Ya, Bayu dan Pandu hari ini tidak masuk karena sakit ya anak-anak. Minggu kemarin kita juga sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah Ibu tayangkan dengan gambar, ya media gambar pada layar yang minggu kemarin, yaitu gambar apa? Ka'bah dan gambar penyembelihan hewan kurban. Ya, Ka'bah dan penyembelihan hewan kurban itu termasuk ya kita meneladani kisah Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya, anak-anak hebat semuanya. Benar ya. Ada gambar Ka'bah, kemudian ada gambar penyembelihan hewan kurban. Kita meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang minggu kemarin kalian juga sudah mendapatkan pelajaran tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan hari ini ya kita lanjutkan kembali pelajaran dari minggu kemarin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar lanjutan dari kemarin, yaitu materi kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau kemarin Bu Nurul menggunakan media pembelajaran yaitu berupa slide PPT, ya. Yang hari ini Bu Nurul akan memberikan kalian semua materi kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang lengkap dengan media pembelajaran yaitu media audio visual dengan animasi gambar. Ya, kalian harus
menonton dengan seksama, menonton dengan teliti, difahami ceritanya, karena nanti Bu Nurul akan mengajukan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab kaitannya dengan tayangan yang sudah kalian lihat dalam video animasi yang ada di depan kalian nanti. Siap penonton anak-anak? Kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di Padang Arab, daerah Irak, dan termasuk dalam wilayah kerajaan Babilonia. Anak Ibrahim dan memberi hadiah seorang pelayan untuk Bunda Sarah. Pelayan istana itu seorang kulit hitam yang santun dan bernama Hajar. Anak-anak, kalau tadi kalian sudah menonton, menyimak, melihat tayangan dengan media pembelajaran yaitu audio visual yang ada pada layar dengan animasi gambar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dari awal sampai akhir. Nah, suka tidak kalian tadi menonton? Suka. Ya, senang ya. Karena apa? Karena ada gambarnya juga ya. Itu semakin membuat kalian bisa memahami ya. Beda dengan minggu yang kemarin kita belajar dengan menggunakan media pembelajaran yaitu slide PPT saja ya, tanpa ada gambar animasi. Nah, sekarang dari tayangan yang sudah Bu Nurul berikan melalui audiovisual, melalui gambar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, gambar animasi. Nah, siapa yang bisa menyebutkan atau menjawab pertanyaan dari Bu Nurul, tunjuk jari ya. Coba sebutkan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus kita teladani. Ya, Yusuf. Silahkan Mas Yusuf, teladan apa yang kita wajib tiru dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, pintar sekali. Beri tepuk tangan untuk Mas Yusuf. Perilaku sabar, ya, sabar dalam menghadapi cobaan. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan sudah berbeda prinsip dengan ayahnya yang berbeda keyakinan, tetapi beliau sabar, ya, sabar menuntun ayahnya yang bernama siapa anak-anak? Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam? Azar. Iya. Siapa lagi yang bisa menyebutkan teladannya? Ada banyak sekali loh. Ya, silakan Mbak Amel. Tidak kenal lelah. Ya, betul. Tepuk tangan buat Mbak Amel. Tidak kenal lelah ya. Jadi pantang menyerah kemudian tidak kenal lelah. Nah, itu adalah teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang wajib kita tiru. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Ya, Mbak Abel. Patuh pada orang tua. Ya, tepuk tangan. Patuh pada orang tua. Bentar ya. Siapa lagi yang bisa menyebutkan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, Mbak Felis. Taat perintah Allah. Ya, taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan buat Mbak Felis. Anak-anak, Bu Nurul bagikan lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan secara kelompok ya. Silahkan dikerjakan, diskusikan dengan teman kalian satu kelompok. Minta tolong Mbak, dibagikan ke kelompoknya Fahri, satu kelompok satu saja ya. Didiskusikan, kemudian kalian nanti mempresentasikan maju ke depan. Kemarin kita sudah belajar ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kalian sudah menyebutkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian hari ini kita juga sudah belajar lanjutan dari minggu kemarin yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menggunakan media pembelajaran audio visual ya, itu berupa animasi gambar yang kalian sudah tonton dari awal sampai akhir ya. Silahkan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan. Setelah itu, kalian maju untuk mempresentasikan perwakilan satu anak mewakili satu kelompok. Silahkan didiskusikan terlebih dahulu ya. Boleh membuka buku paket atau kemudian kalau kalian punya referensi lain dari buku lain yang tidak
ada di buku paket, buku siswa, kalian boleh menggunakan. Atau kalau kalian masih ingat penjelasan Bu Nurul kemarin, atau masih ingat tentang tayangan video yang minggu kemarin, boleh ya. Kemudian, atau yang hari ini kalian melihat tayangan video dengan audio visual, animasi, gambar, kalian masih ingat teladannya Nabi Ibrahim apa saja, kemudian bagaimana Nabi Ibrahim itu berdakwah kepada ayahnya, bagaimana Nabi Ibrahim itu melawan Raja Namrud, ya. Silahkan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, setelah itu kalian presentasi untuk maju ke depan. Anak-anak, tadi kalian sudah mendiskusikan ya tugas dari LKPD yang kalian kerjakan bersama kelompok kalian semuanya. Nah, sekarang siapa yang berani mempresentasikan yang pertama kali dari kelompok mana dulu? Silakan. Ya, Mas Fahri. Silakan Mas Fahri. Ya, teman kalian Mas Fahri akan mempresentasikan hasil dari diskusi hari ini. Silakan Fahri. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah tidak kenal lelah, tetapi para penduduk Babilonia menolak keras. Mereka tetap pada keyakinannya, yaitu menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kehilangan akal. Ada rencana lain, yaitu barangkali para penduduk Babilonia memerlukan bukti. Mereka mempunyai suatu tradisi, yaitu mereka akan meninggalkan negerinya setiap tahun. Ya, tepuk tangan untuk Mas Fahri. Ya, pintar sekali ya. Tadi Mas Fahri sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya, yaitu tentang kelemahan patung. Ya, silakan anak-anak. Kalau tadi Fahri sudah mempresentasikan hasil diskusinya, siapa lagi yang berani dari kelompok mana, mewakili kelompok mana? Silahkan tunjuk jari. Ya, Hania, silahkan maju ke depan. Mbak Hania mempresentasikan hasil diskusinya. Berdakwah kepada ayahnya. Asep tidak hanya membuat patung, tapi ia juga menyembah patung. Sebelum berdakwah kepada penduduk Babilonia, Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyadarkan dulu ayahnya. Berdakwah kepada ayahnya tidaklah mudah, karena ayahnya tetap bersikukuh kepada keinginannya. Usaha Nabi Ibrahim alaihissalam sudah maksimal. Walaupun Nabi Ibrahim banyak tantangan, Nabi Ibrahim tidak pantang menyerah dalam berdakwah. Iya, tepuk tangan untuk Mbak Ania. Ya, bisa kembali Mbak Ania. Mbak Hania menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayahnya. Walaupun banyak tantangan, rintangan ya, yang ayahnya sendiri yaitu bernama Azar menolak ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi Nabi Ibrahim tidak pantang menyerah untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala ya, untuk berdakwah kepada ayahnya. Anak-anak, kalian sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik yang dikerjakan secara kelompok dan sudah dikumpulkan ke Bu Nurul semuanya ya. Dan tiap kelompok tadi ada yang sudah mewakili untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, hari ini kita sudah belajar bagaimana cara berdakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, kemudian bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meyakinkan ayahnya, yaitu dengan berdakwah, memberikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya menyampaikan kelemahan dari patung. Kemudian apalagi tadi yang sudah disampaikan Fahri, judulnya apa tadi? Mempresentasikan? Menunjukkan kelemahan patung. Iya, tadi sudah ya, menunjukkan kelemahan patung. Kemudian Mbak Hania juga tadi sudah mempresentasikan yaitu dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Ya, kita tahu ayahnya Nabi Ibrahim bernama siapa? Azar. Kemudian apa pekerjaannya? Iya, membuat patung. Ya, anak-anak harus paham karena sudah 2 kali pertemuan ini anak-anak membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kemudian Nabi Ibrahim itu
dilahirkan di mana anak-anak? Di Babilonia. Ya, pintar, di Babilonia. Nah, penduduk Babilonia itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi menyembahnya siapa? Patung. Iya, menyembahnya patung atau berhala. Ya, dengan kegigihan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meyakinkan tidak hanya ayahnya saja, tetapi sebagian besar penduduk Babilonia adalah menyembah patung atau berhala. Ya, dengan kegigihan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang disembah itu adalah bukan Tuhan, ya. Karena patung itu adalah benda mati atau hidup? Benda mati, ya. Bagaimana mungkin ya benda mati bisa mengabulkan permintaan kita, bisa mengabulkan doa-doa kita, ya. Untuk pelajaran kali ini cukup sekian, anak-anak. Kita lanjutkan minggu depan dengan materi kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu kalian nantinya akan menceritakan dari awal sampai akhir, ya, kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian besok kita minggu depan akan belajar juga siapa nama putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anak, kalian tadi sudah belajar lanjutan dari minggu kemarin, yaitu materi kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa saja yang kita dapat dari pelajaran hari ini? Teladan Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kalian, yaitu sabar. Kemudian patuh pada orang tua, ya. Kemudian tidak kenal lelah. Kemudian taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan menepati janji. Nah, banyak sekali teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita dapatkan dan harus kita tiru. Ya, karena semuanya termasuk perilaku yang terpuji, yang harus kalian tiru. Karena sebagai umat muslim, kita harus meneladani ya kisah-kisah dari para nabi. Kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dipimpin berdoa, silakan Mas Gio. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Ya, amin ya robbal alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa anak-anak, tugas kalian nanti di rumah adalah membuat rangkuman materi kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Bu Nurul akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tayangan video praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 RPP 2. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.